Jebretim. Ya. Ya minggu lalu udah kita bahas nih Niko. Iya. Udah kita up juga sempat minggu lalu dan sekarang udah ada efeknya Niko, yaitu Efeknya. Nicolo Fagioli yang kena Fagioli. larangan 7 bulan main. Wow. Oh, ini skandal luar biasa ya. Sementara Tonali juga kayaknya terpukul banget sama kasus ini karena dia juga berasa apa ya, edik gitu loh. Gini nih, ya terasa juga ke timnas ya. Kalau kita Timnas. lihat kemarin lawan Inggris nggak ada mereka juga ya, sangat berpengaruh. Makanya kemarin gue marahin kalau ada tahu anak-anak main slot gue marahin. Dampaknya gini soalnya nih. Dampaknya Tonali, besar. Fagioli, wah, tapi Tonali masih fight ya. Tapi dia masih tetap latihan, santai aja kayaknya. Tapi ya Gini, kita gua nggak tahu. kasih tambahan ya. Eh, Jadi Fagioli itu kenanya sebenarnya lebih dari 7 bulan. dendanya juga, dendanya. Enggak, ya. dia strapnya itu lebih dari 7 bulan. Tapi dia mau jadi apa namanya collaborator, justice collaborator. Nah, dengan mengatakan siapa-siapa. Nah, itu nama Tonali sama Zaniolo kena. Iya. Betul. Dikurangi Maka jadi dari hukumannya itu mungkin ya, dikurangin hukumannya. ke 7 bulan. Tambah dia harus ada seminar buat Ya. judi, larangan, terus rentetan solusi lah biar dia berhenti jadi bermain judi. Tetapi yang bikin bisa membuat kembali ke topik tadi, timnas Itali internal nggak sehat, Nggak sehat. yaitu lu sebenarnya lu traitor kan, pengkhianat. Lu buka kartu siapa temen-temen lu yang ada di dalam dan kebetulan Zaniolo, Tonali kan juga pemain timnas. Iya. Iya Berasa kan? banget kan Iya. itu. Iya. Jadi gue ya ini kan berandai-andai. Gue nggak yakin kalau seandainya Tonali kena, Zaniolo kena, internal Italia itu kondusif. Bisa lebih buruk bahkan coachnya. Bisa. Oke. Ya lu kebayangkan kalau lu harus siaran sama musuh bebuyutan lo. Males Kan lu banget. nggak nyaman. Bisa perang Itu itu aja. di dalam. Iya. Nah ini kalau melihat hal ini gimana ya masa depan pemain-pemain ini khususnya, apalagi judi ini melibatkan ke sepak bola. Benar kalau mungkin kata kemarin kan Panji bilang kalau Owen gitu pacuan kuda gitu kan tidak melibatkan sepak bola, oke lah ya Iya. gitu. Bukan. Yang gue bilang ini tolol ya. Nggak bener. Iya. Kenapa gue berani bilang dua pemain ini tolol? Karena aturan itu sudah ada. Ya, betul. Bukan lu nggak boleh main judi, lu tidak boleh taruhan di match yang lu main. Nah kan melibatkan sepak bola di situ. Iya. Bukan, lu mau taruhan judi, Ah. taruhan Arsenal nggak masalah. Tapi bukan Tonali taruhan untuk Newcastle. Ya timnya sendiri kan. Waktu itu kan dia main di Milan. Ah. Dia taruhan untuk Milan. Milan. Konyol kan? Nah itu yang tolol. Padahal kalau lu main judi, puluhan, ratusan, mungkin ribuan pemain bola Inggris Iya. atau pemain bola Eropa Di sana itu boleh judi. ya. Sekali lagi di Eropa boleh. Lu kalau gue dulu kan sering kolan kasino, oke, di Amsterdam. Gue masuk, pemain bola berkeliaran semua di situ, nggak masalah. Tapi yang dilarang adalah taruhan di mana klub lu main. Tapi tadi gue siang sempat coba ngulik juga dari pedoman FA-nya. Mungkin ini yang terbaru kok dari peraturan bulan September 2023, which is masih Mungkin, baru dong mungkin. Dan Yang itu baru. dikatakan sampai level kompetisi 4 pun dari katakan berarti Premier League, Championship, League 1, League 2 itu Nggak boleh pemainnya ya? udah mulai nggak boleh untuk Oke, masang lagi. Nggak peduli lu masang relatednya sama tim lu sendiri atau Ataupun tim tim lain. lain. Karena itu udah mulai ditindak-tindak nih, dan makanya peraturan di musim yang 2023 ini berdampak ke Ivan Toney kan, kena juga Ivan tuh Toney, Ivan Toney, iya. dan hukumnya cukup berat juga. Oke. Jadi kalau untuk peraturannya itu ini cukup keras juga, yang gue akui pedoman dari FA-nya ini cukup berasa lah Iya. sebenarnya seharusnya untuk para pemain-pemain yang masih kecanduan judi bolanya ini khususnya. Jadi kalau untuk Premier League ini ya di Tapi istilahnya itu, Fagioli kan nggak main di Inggris. iya, tapi hukumannya dari si FA-nya Italia Itali, itu kan, iya. dari FA-nya Italia. Dan kalau untuk Tonali, kenapa dia nggak kena hukuman, Oh. masih progres Diselidiki ya? penyidikan? Rumornya dia emang nggak main masang di bola, dia masang kecanduannya itu di poker dan juga blackjack si Tonalinya itu. Dan kenapa dia namanya terseret ke sini? Ya karena si Fagiolinya itu sebagai justice kolaborator, dia bilang kenapa lu bisa main judi? Karena dia tahu dari aplikasi yang dimainin juga sama si Tonalinya Tonali. itu. Jadi ini rentetannya jadi panjang. Tapi kalau untuk FA sendiri udah bikin aturan, kalau lu ngomong misalkan lu ngomong obrolan tongkrongan aja gitu, lu Bro ngasih- ini bro gitu. ngasih tahu obrolan, ini tim gue nih, si rekan gue nggak bisa main nih, akhir minggu ini cedera, lu bisa nih masang ke dia. Itu Iya. yang bakal diincar. Dan FA sekarang udah punya hak juga, hak prerogatifnya dia untuk bisa ngeakses namanya telepon history call lu,
Abis itu Buset. mutasi rekening lu, dan itu yang terdampak ke Ivan Toney. Kenapa Ivan Toney berat sedangkan pasti kan orang mikir gini, kenapa sih Ivan Toney berat sedangkan si Tonali ini kayaknya nggak ada penyidikan lebih lanjut gitu. Karena Tonali bersikap dia kooperatif. Dia jujur, dia juga terbuka juga, dia main di mana aja dan dia rela untuk berhenti. Dia mau masuk rehab untuk berhenti. Dia kecanduan judi. sebenarnya. Dia Bahkan sampai kecanduan. mengajak beberapa temannya ikut, ayo Iya, main judi gitu. diajak main pakai tempat Marketingnya media. lo ngajak-ngajak ya. Si Tonali. Ya, tapi yang sampai bentar, kecanduan. kasus Fagioli ini kan dia ngebet di timnya sendiri Yes. kan di Iya, Juve ada kan. beberapa juga pemain Iya, seperti itu cuman karena ini ada aturan baru, tapi ini kan kasus sudah lama, bukan kasus berlangsung. kemarin. Iya. Jadi kenapa dia ditunjuk? Ya mungkin dulu Tonali juga main ngebet Pemain. untuk Milan. Pemain juga mungkin. Buset. Bisa juga kan? Kan Lagi diselidiki nih. kalau lu udah lama main kan bisa. Kan dia main di Newcastle baru setengah tahun. Baru setengah tahun. Bahkan belum Gitu. nyampe setengah tahun. Belum sekali. nyampe, Itu. Bang. satu Belum musim nyampe, belum nyampe. baru berapa bulan. Jadi bagi gue uniknya FA ini ngasih bikin peraturan begini mungkin karena banyak kecolongan juga karena di rentetan sejarah Liga Primer pun banyak juga pemain yang sebenarnya udah kena kasus judi-judi kayak gini. Joy Barton, Daniel Sturridge kan pernah kena Iya, kasus. ini banyak seperti loh pemain ini kan. Inggris yang udah pernah. Iya. Ya elah gini. Judi di Inggris itu bagian dari social activity, dari lifestyle. Makanya lu bisa beli lotre, loto dan lain-lain. Banyak dan bukan suatu yang haram karena mereka sudah biasa. Nenek-nenek beli bingo, loto lah kayak gitu, ngerti nggak? Terus kenapa pemain bola yang juga warga Inggris yang duitnya jauh lebih banyak nggak boleh judi? Kan lucu. Kecuali judi itu dilarang. Kayak di Indonesia judi dilarang, terus ada pemain bola yang main. Nah itu baru ilegal kan? Sikat Iya. tuh baru. Nah ini kan legal. Legal. Terus kenapa pemain bola? Emang mereka bukan manusia? Kenapa mereka nggak boleh main? Kalau mereka nggak boleh main di klubnya sendiri, gue masih paham. Jadi keseluruhan. Tapi ini Makanya keseluruhan keseluruhan. di situ untuk gue sih kocak gitu loh. Dan Mungkin bahkan judinya kalau- itu judi bola mungkin. judi bola seperti coach- khususnya, judi coach- bola yang coach khususnya. bilang Dan tadi. itu uniknya peraturan ini juga walaupun lu ngasih tahu info ke teman lu, info A1 lah istilahnya yang berkutat di tim lu. Walaupun lu nggak ada niatan, lu pasang dong, lu nggak ada niatan begitu nih, lu tetap bakal kena gitu, Iya. bakal diusut juga kasus lu karena lu disinyalir membocorkan informasi di ruang ganti dan Betul. itu biasanya nggak boleh. Karena pemain-pemain yang kena seperti yang di dalam penyelidikan juga itu si Paqueta, itu kan uniknya dia kayak ngobrol gini, gue akhir pekan ini gue main lawan ini dan gue mau dapetin kartu kuning nih. Lu pasang bet setinggi-tingginya. itu tuh. Iya. Itu yang Terlibat. terjadi di Paqueta dan Iya. itu dicurigain karena tiap pekannya selalu angka odds-nya itu berkembang selalu tuh. Iya. Kalau untuk di soal si Paqueta ini. Iya. Dan kalau si Ivan Toney lebih unik lagi. Dia masang BTTS atau bot team to score, kedua tim untuk skor di tiap pertandingan yang dimainin Kan. gitu. Jadi lu gimana bisa lu pasang bet untuk tim lawan bisa ngegolin lawan tim Nih, lu. gua- Dan itu Ini kayak bahaya pengaturan skor sebenarnya. Gue intinya kasih kan? sedikit masukan ya. Gue pernah baca research. Jadi semua betting company di Inggris itu kerjasama dengan Interpol. Ya, pasti. Oke? Kenapa? Dalam bentuk apa kerjasamanya? Jadi kalau ada satu match, mereka kan punya algoritma ya. Jadi match tim A lawan tim B harusnya itu yang main cuma segini, duit yang beredar segini. Kalau mendadak meroket, Yap. mereka Curiga. laporin ke Interpol. Diselidiki. Kenapa match yang ini, yang match biasa aja, yang biasanya menurut histori, menurut algoritma mereka yang main cuma segini orang, Tiba-tiba. duitnya segini, tiba-tiba membludak. Ada unsur match fixing kan. Match fixing. Nah itu diselidiki sama Interpol. Jadi semua betting company itu wajib melaporkan ke Interpol kalau ada match yang odds-nya atau Mencurigakan. Tiba-tiba mencurigakan. mencurigakan. Ya, udah kayak gitu. Nah kalau seandainya ada pemain bola yang ngomong ke teman-temannya, ya pasti ngomong ke teman-temannya, tetangga dari tetangga ngomong-ngomong lagi, main ya membludak di. Tapi benar kata Curigakan. Coach ini kalau yang berhubungannya Tarizal juga ya, berhubungan dengan sepak bola pasti akan diselidiki. Tapi kalau judi-judi yang seperti main poker, judi berkuda gitu Iya. kan kayak Wayne Rooney atau Owen, kemudian main judi-judi Itu bulldog. budaya. Iya, itu nggak Itu apa-apa. budaya nggak? Tapi Gue kemarin juga main di Holland Casino di Amsterdam. itu nggak apa-apa, tapi Ya, nggak ketika apa-apa berhubungan lah. bola, Wong, nah itu itu legal. baru. Itu nggak boleh. Iya kan? Yang Biasanya berhubungan malah itu seperti legal itu. sih oke-oke Boleh. aja. Iya, apalagi kemarin ada satu pemain yang mengatakan bahwa, "Wah, musim depan gua akan pindah atau ditransfer ke klub ini." Itu Ya. dimasukkan dijadikan judi sama dia. Itu juga kena itu. Itu Tunggu siapa kasus lupa di namanya. Kieran Trippier. Iya, Kieran Trippier, waktu itu ya. sebelum mau pindah dia
ngasih tahu info tips ke temennya gue mau pindah ke sini, lu pasang odds itu kan kalau masang ada jumlah maksimal yang bisa lu taruh gitu. Dan dia nyuruh temennya untuk pasang maksimal. Oke. Dan itu pasti akan kebaca Wayne oleh Rooney aja sampai 12 miliar hilang Iya, main judi, pasti itu oke, kebaca. karena bukan judi sepak bola, judi yang lain mungkin dan ya. uniknya kalau dari yang gue pedoman di FA itu yang gue baca untuk peraturan untuk pemainnya jelas dan ini juga berlaku untuk manajer dan staf kepelatihan pun juga berlaku. Yang uniknya kalau untuk wasit itu sifatnya himbauan gitu. Untuk para wasit kalau dicurigakan atau ini harap melapor segala macam. Jadi mungkin peraturannya agak aneh juga untuk para pemain, pelatih dan juga officials itu ketat. Tapi kalau untuk wasit ini kan seleksinya bakal jadi lebih sulit juga. Jadi gue rasa mungkin ada indikasi PJOML itu juga nggak terlalu bersih-bersih banget juga kalau ngeliat di performanya musim ini wasit begitu jelek, ya bukan nggak mungkin. Judi itu bukan cuma nyerang ke pemain, bukan cuma nyerang pelatih atau si staff-staffnya, Bisa mungkin jadi, udah Bang. masuk ke jajaran wasit juga kalau untuk soal pengaturan skor segala macam. Tapi yang jelas salah satunya Tonali ini juga menjadi pemain yang akan masuk rehabilitasi. Mungkin Yes, rehabilitasinya di tempatnya Tony Adams mungkin ya, pemain Arsenal. Kan dia bukan Itu juga rehabilitasi kan. ya, itu juga bekas ex pecandu itu. Alkohol. Alkohol. Aduh, Tapi dia kacau, selain kacau. alkohol rehabilitasi juga yang Ada seperti judi. baik emang orang kalau kaya ya ininya Iya. healing-healingnya gitu loh kalau ngadepin stres. Ya kalau punya uang kira-kira bisa lah ke Holland Casino. Kalau Asik. misalnya nggak punya uang nggak usah jauh-jauh ke Holland Bakery aja. enak Jajan juga roti. kok. Enak juga Holland Iya. Bakery. Dan Gue tadi- mainnya juga puluhan, ratusan, nggak Iya. sampai ribuan. PMM-an ya. Yang nanyain MUTV-nya kapan nih? Oke, akan kita kasih. Nungguin aja, penungguin banget. Kita bahas setelah yang ini.